Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini kami akan mengadakan mini podcast yang bertema dampak perubahan iklim terhadap masyarakat lokal. Jadi di sini kami ada beberapa host dan ada satu narasumber. Yang pertama, perkenalkan, saya sendiri Lulu Suryani dengan akhiran NIM 50. Dan di samping saya Muhammad Ali Maki dengan akhiran NIM 057 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Arya Dinasa Putri, akhiran NIM 81 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Dizatin Jazila dengan akhiran NIM 53 sebagai host. Dan perkenalkan, nama saya Nadiana Sakina dengan akhiran NIM 49 sebagai host. Nah, kan kami sudah memperkenalkan diri nih, host-hostnya. Sekarang kami akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat spesial, yang mana beliau itu merupakan kakak tingkat kami. Semester berapa kak, kalau boleh tahu? Wow, semester 6 ya teman-teman. Untuk beliau ini pada tahun ini menjabat sebagai ketua PMII ya, ketua umum, yang mana ketua rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul kak? Oke, sekarang kita akan mendengar sendiri. Kita mengenalkan siapa nama beliau. Silakan kakak perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah perkenalan ya, mungkin perkenalan lagi. Nama saya itu Abu Syukur, yang biasa dipanggil AA. Saya program studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2022. Sekarang saya masih menjalankan magang ya. Tahun depan kayaknya mau skripsi, mau lulus juga kayaknya. Jadi sebenarnya saya di sini ini dibilang narasumber, bukan narasumber ya, karena saya rasa ini bukan ranahnya saya. Tapi ya gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, masih proses belajar. Teman-teman sudah masih sama-sama belajar, jadi kita sama-sama belajar di sini. Ya mungkin itu perkenalan saya gitu. Jadi mungkin pas ini ada juga. Terima kasih untuk kakak Syukur ya, untuk kakak Syukur selaku narasumber yang ingin belajar bersama dengan kita. Kita akan belajar bersama dengan kakak Syukur begitu. Kita akan membahas suatu judul yang lumayan lumrah di lingkungan sekitar kita, yaitu dampak perubahan iklim terhadap masyarakat lokal. Yang kita tahu kalau bicara tentang iklim ya, pastinya di kota-kota ya, belum tentu ada di kota-kota begitu. Di pelosok desa itu banyak sekali perubahan iklim yang bisa mencemarkan lingkungan sekitar. Di antaranya di sekitar kita ini ada pembuangan sampah sembarangan begitu. Masyarakat itu membuang sampah sembarangan, sampah rumah tangga, sampah popok bayi begitu, dan yang lain-lain, sehingga menjadi pencemaran lingkungan begitu. Dan sekarang kita akan membahas itu bersama kakak narasumber kita yang tentunya sudah berpengalaman lah begitu. Harus apa gitu, kita sebagai mahasiswa harus apa sehingga perubahan iklim itu bisa teratasi.
kita sebagai mahasiswa harus ngapain kan? Kita sebagai mahasiswa itu mempunyai trifungsi begitu, agen of tank, agen of control, dan iron stock begitu. Kita harus menerapkan yang trifungsi itu ya Kak ya. Bagaimana kita itu harus menjaga lingkungan dengan efisien dan efektif. Langsung saja mungkin kita serahkan ke narasumber kita untuk belajar bersama mengenai lingkungan, mengenai perubahan iklim di lingkungan kita. Disilahkan. Ya baik, kayaknya seru temanya. Tapi saya rasa ini bukan temanya mengarah bukan narasumber saya ini. Tidak bertolak belakang, tapi gak apa-apa. Kata Mas Alimat, kita sebagai mahasiswa agen perubahan tentunya bagaimana kita sebagai mahasiswa itu peduli terhadap lingkungan, apalagi di daerah kampus kita itu yang dimana di Madura ini tentunya di sekitar kita terkena dengan kotorannya. Jadi kita sebagai mahasiswa kita tentunya sebagai perubahan terhadap masyarakat yang dulunya di mana kota ini kotor, kita harus menjadi perubahan, kita harus mencontohkan bagaimana layaknya seorang mahasiswa, di fungsi mahasiswa itu kita bakti. Dan juga perubahan ini ranahnya Telang ya. Di Telang ini kita bisa lihat kos-kosan yang padat, pemukiman yang padat, dan tempat sampah yang minim sama sekali kan. Seharusnya kita itu setiap gang apapun setiap kampung itu harus menyediakan tempat sampah sehingga kita itu bisa menyatu tempat sampahnya di situ. Jadi terkait kotoran itu bisa tidak ada sembarangan di jalan atau di mana. Jadi saran menurut saya itu karena pemukiman di sini terlalu padat ya mungkin karena itu minimnya kekosongan buat lahan sampah. Yang dimaksud kakak mungkin yang itu yang menyediakan tempat sampah itu mungkin yang disediakan oleh pemerintah itu apa pemerintah harus memberikan tempat sampah. Dan bagaimana tanggapan kakak mengenai pembuangan sampah yang ada di selatan dan Lampung ya? Ya kan itu sangat mengganggu begitu kan, bau-bau sangat masuk ke dalam hidung kita begitu kan, ya kan. Bagaimana tanggapan kakak itu meski sudah agak lumayan dibersihkan tapi bau-baunya itu masih menerobos begitu, apa tanggapan kakak? Ya, untuk sampah di selatannya Lampung Merah itu sebenarnya kan sudah ada pembenahan yang kemarin di mana sampah itu menumpuk sekarang jadi bersih. Cuman akan tetapi kita sekarang yang mempermasalahkan itu adalah bau yang menyengat sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Sebenarnya kan ya yang namanya bekas sampah, bekas kotoran ataupun apa itu ya maklum lah bahwasanya ya untuk menghilangkan bau itu ya karena sampah-sampah yang kemarin itu bertahun-tahun sehingga baunya itu masih ada itu maklum saja gitu. Apalagi sekarang kan juga dikasih selokan kan di arah sampah itu ada pembuangan sampahnya yang diperlebar gitu. Nah itu juga membantu dan juga pemerintah juga kan jangan hanya sekali saja untuk membuang sampah ke tempat yang seharusnya di Soca itu tempat pembuangan sampah akhir TPA kan seharusnya kan tempat pembuangan akhir itu di sana bukan di selatannya Lampung Merah sehingga meskipun bukan
dari pemerintah kita itu harus pakai, jangan semena-mena membuang sampah di sana, dan juga harus ada controlling lah. Kalau ada sampah sebulan 2 bulan mudah menumpuk, itu segera diselesaikan. Menurut kakak, adanya sisi yang dibuat sekarang ya, itu masyarakat dalam itu sudah tahu apa tahu namun tidak tahu namun menyepelekan apa bagaimana? Sebenarnya kan sekarang manusia ini kan sudah terbiasa dengan segala keterbiasaannya, buang sampah, makan habis makan buang di jalan. Sebenarnya kalau kesadaran itu sebenarnya ada, cuman tidak dilakukan. Itu yang dimaksud sadar tapi tidak sadar, ya itu. Ya, sebenarnya untuk memperbaiki iklim pencemaran sampah terutamanya itu sebenarnya bukan dari kita perbaiki SDM-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya SDM-nya kita belum sadar, itu percuma kita ayo foya-foya buang sampah, nyari solusi. Tapi akhirnya setelah menemukan solusi tetap membuang sampah sembarangan. Kan itu solusi yang tidak efektif. Sebenarnya kan SDM kita itu harus bekal, harus sadar. Ya, itu. Oh iya, apa sih Kak contoh nyata ketika kemudian siswa masyarakat tentang lingkungan di sekitar kita? Seperti itu. Contoh apa? Contoh nyata tidak kemudian. Oh ya, kita jangan jauh-jauh lah. Jadi kita sebagai mahasiswa kan sering ngopi, kadang teman-temannya sudah merokok, tiba-tiba digini putihnya kotoran rokoknya kan begini. Terus kayak sisa-sisa makanan dibuang sembarangan, putung rokok dilempar sembarangan. Kan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi teman-teman. Padahal itu kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab terhadap kebersihan di situ, karena kita sebagai mahasiswa itu contoh contoh bagi masyarakat. Masa kita sekolah tinggi berpendidikan kita tercoreng gara-gara kita membuat sampah sembarangan, ya gitu. Menurut Kakak, orang lebih fokus pada ekonomi atau hal lain pada lingkungan? Untuk fokus terhadap ekonomi ataupun hal yang lain di lingkungan itu sebenarnya tergantung individunya sendiri. Kalau kita mempunyai kepekaan rasa pedulian terhadap lingkungan, ya otomatis kita meskipun peduli terhadap perekonomian, kita tapi sadar, kita balance, kita perekonomian jalan, kesadaran jalan. Kadang kan orang itu semena-mena ketika sudah kita anggaplah, saya pernah melihat orang yang pakai mobil tiba-tiba buang sembarangan sampah gini. Nah itu kan meskipun perekonomian yang dibilang sudah melampaui menengah ke atas, cuman kesadarannya menengah ke bawah. Lebih baik kan orang biasa-biasa aja tapi terbuka terhadap lingkungan. Apa dampak yang terasa ketika lingkungan atau alam itu Ya, lingkungan alam ini sebenarnya kan juga makhluk hidup, pohon-pohon dan makhluk semacam itu sama seperti kita. Kita kalau diabaikan oleh orang gimana rasanya? Ya sama kayak tumbuh-tumbuhan, kita sebagai alam tumbuhan itu kita ya sebagai makhluk hidup juga harus diperhatikan, kita rawat juga kan. Tumbuhan itu bagi kita sangat bermanfaat.
tumbuhan itu ya, kalau tidak ada tumbuhan, contohnya di kosnya kamu ada tumbuhan, nggak ada tumbuhan, panas nggak? Panas kan? Kalau ada tumbuhan kerasa dingin ya. Padahal tumbuhan itu, alam itu sudah mengasih hal-hal baik terhadap manusia, cuman manusianya kurang peka terhadap tumbuhan, terhadap alam. Bagaimana sih Kak cara sederhana kita bisa ikut menjaga lingkungan? Ya, kita pertama-tama itu kita harus mensadarkan diri sendiri sebenarnya. Kita tidak perlu mensadarkan orang lain terlebih dahulu. Kita sadarkan diri sendiri, karena kalau kita tidak sadarkan diri sendiri tapi kita menyadarkan orang lain, ya apa manfaatnya, apa gunanya gitu. Kita kelakuannya tetap, tapi kita mau ngajak orang lain, ayo kita cintai alam, sedangkan kita kelakuannya tetap buang sampah sembarangan. Jadi kita pertama itu kita harus mensadarkan diri sendiri, lakukan apa yang sekiranya baik terhadap alam, rawat tumbuhan ataupun yang lain. Jadi ya kita sebagai mahasiswa lah, sebagai agen perubahan, kita harus peka terhadap tumbuhan. Jangan cuma manusia, tumbuhan juga begitu, alam juga sangat membantu kita. Dan juga yang pernah saya rasakan itu, saya kan rumah saya itu meskipun maaf ya kota, tapi sejuk. Karena alhamdulillah di kampung saya itu memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu memanfaatkan alam dengan baik. Kadang kita kalau di kampung saya itu tiap minggu pasti ada kerja bakti yang disebut mencintai alam, yaitu kita jangan hanya manusiakan manusia, kita harus mencintai alam juga ya. Pernah kejadian ya di sekitar ada banjir, dan ini akibatnya karena sampah juga ya, karena menggunakan sampah. Jadi kan di Telan ini mayoritas yang tinggal di sini cuma siswa ya. Bagaimana cara kakak mengajak siswa itu untuk peduli terhadap lingkungan? Ya, sebenarnya faktor banjir di sini itu bukan hanya sampah ya, karena pemukiman yang terlalu padat sehingga pembuangan air itu tidak menemukan jalur mananya gitu. Dan juga ada faktor sampahnya juga. Jadi saya rasa kalau saya itu mengajak teman-teman itu, bagaimana saya mengajak teman-teman ya, saya kadang juga punya kebiasaan buang sampah sembarangan, tapi itu bukan bukan sengaja sih, tapi kita tidak sadar tapi tidak sadar kan begini gitu. Jadi kalau saya mengajak teman-teman ya kita harus sekarang kan juga banyak di YouTube juga ada pemuda yang sudah peduli terhadap alam. Contohnya itu Pandawara ya. Ya kita bisa buat komunitas seperti itu, komunitas anggaplah anti sampah, cinta alam. Tapi ya memang harus benar-benar diterapkan. Kalau emang benar-benar diterapkan, otomatis teman-teman itu, kita sebagai mahasiswa kok enak ya teman-teman kayak gitu mencintai alam, ya pasti akan tertarik terhadap itu. Jadi kita harus pertama itu harus menjadi contoh. Kalau kita mengajak tapi tidak jadi contoh bagi teman-teman, ya buat apa gitu? Kita ngajak, cuman kita sama-sama ngajak buang sampah sembarangan, ya sama-sama omong kosong gitu. Pendapat kakak sama solusi tentang mengenai dampak perubahan lingkungan ini apa? Bahas solusinya Ya.
di mana-mana sehingga bangunan-bangunan itu juga tidak teratur kan. Ada yang di sini, ada yang di sana, sehingga pembuangan air itu tidak menemukan jalan air. Sehingga kan tiap hujan di sini ada kebanjiran, sampah di mana-mana. Ya kalau solusi dari saya itu apa ya, sebenarnya saya itu kurang mengetahui ya bahwasanya solusi terhadap di sini apa, karena ini apa ya, bukan ranahnya saya sebenarnya, tapi ya gak apa-apa gitu. Solusi dari saya itu kita apa ya, kemarin kan sudah disurvei bakal ada perbaikan jalan. Kemarin kan sudah perbaikan gorong-gorong kan, tapi masih ada banjir. Sebenarnya kan kita di sini ini harus ada perbaikan. Saya nggak tahu ya penyebabnya banjir itu dari apa, karena kemarin sudah ada gorong-gorong diperbaiki tapi tetap banjir. Mungkin ya karena padat penduduk, mungkin apa ya, pelebaran gorong-gorong mungkin bisa kita kasih jalur langsung ke sungai yang di selatannya gereja itu kan, emang kan seharusnya jalurnya di situ kan, sehingga air yang di sini itu mengalirnya ke sana. Terus membuat jalan khusus gitu, Buang jalan khusus, selokan yang besar, selokan besar. Harus saya yang ngajak ibu. Biar teman-teman yang lihat ini bisa untuk biar sadar gitu kan, biar sadar untuk biar peduli dan biar sadar untuk menjaga sampah dan biar sejalan dengan hadis Nabi an-nadafatu minal iman. Ya, mungkin bisa diwakilkan dengan Mas Ali lagi, karena juga ini kan sebagai contoh lah, sebagai kita sama-sama belajar, kita ya ayolah belajar lah. Siap Kak. Terima kasih untuk itu ya, yang sejalan dengan kata Kak AA tadi, harus setiap individu itu harus bisa menjaga diri sendiri dulu untuk cinta terhadap diri, karena kuncinya itu ada di diri sendiri, ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Harus bisa merubah diri sendiri dulu, karena tidak ada yang bisa merubah diri kita sendiri. Allah pun tidak akan mengubah katanya, yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak mengubah keadaan itu. Kita harus bisa memperbaiki diri dulu, harus bisa sadar ya. Karena apa? Karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu kita lah jawaban lingkungan kita lah jawaban Indonesia kita lah jawaban jawaban dari kehidupan kita. Karena dunia ini berputar, dan tinggal ayam Tuhan itu diputar dengan para manusia. Maka dari itu saya berharap semoga generasi muda ini bisa menjaga lingkungan kita sehingga perubahan iklim itu nyata, yang dimulai dari hal-hal kecil yang menurut
ya syukur tadi itu yang perokok itu bisa jangan membuang ya itu kotoran rokoknya sekarang kan begitu, dan yang perempuan ini bisa jangan membuang sembarangan begitu, seperti selesai makan camilan itu apa ya, biasakan langsung ke tempat sampah begitu.